Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya Publik Tagih Janji Surya Paloh. Dia pernah mengatakan, dia pernah berjanji akan membubarkan Partai Nasdem bila ada kadernya yang korupsi. Dan itu sekaligus ditanyakan oleh wartawan di depan Surya Paloh ketika Johnny G. Plate ternyata ditangkap karena kasus korupsi. Jumlahnya kerugian negara 8 triliun. Surya Paloh nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Surya Paloh nggak bisa menjawab. Padahal ucapannya dulu sangat serius. Satu kali lagi, publik menagih janji Surya Paloh. Kita lihat dulu sama-sama nih ya. Ketika Surya Paloh mingkem, gak bisa menjawab pertanyaan wartawan. Dan ini memalukan menurut saya. Coba kita cek sama-sama, saudara. Ya, Ilman Pak dari DN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan itu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan di-reshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik, jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dan telah menyelesaikan kewajiban dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin di dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas diri sebagai menteri, sebagai sekjen partai. Terlalu mahal, terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin. Pasti akan ditagih terus. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahar. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan satu nokta di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi. Jadi bagaimana dengan PLT-nya, Johnny Plate, reshuffle-nya, kita terima, kita
konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini ulangin pertanyaan Anda tadi. Oke, kasihan ya. Makanya ucapan itu jangan sembarangan, Pak Surya. Gayanya dengan serius, agak membungkuk. Tidak ada yang bisa menjanjikan, tidak ada yang bisa menjamin. Kalau tidak ada yang bisa menjanjikan dan tidak ada yang bisa menjamin, maka jangan ngomong itu. Ya, Pak Surya ya, akhirnya kan sekarang diserbu, ditagih janji itu. Karena yakin ya nggak mungkin bisa membubarkan partainya, nggak mungkin dia mau membubarkan partainya meskipun korupsi. Bahkan dia mengatakan sudah 2 kali, ada yang 200 juta, sekarang kerugian negara 8 triliun. Nggak ada tuh dibubarkan Partai Nasdem. Dan ini dicatat oleh publik loh. Ya, ucapan ente Pak Surya yang dari dulu itu mengatakan akan membubarkan Partai Nasdem. Itu dicatat publik sampai sekarang. Dan akhirnya ditanyakan kan oleh wartawan. Dan di berbagai media sekarang mempertanyakan, akankah janji Surya Paloh ditepati? Saya bantu menjawab sekarang di sini, enggak akan pernah ditepati. Janji hanya sekedar janji. Surya Paloh. Kalau kita melihat mimiknya, gaya berbicaranya ya, itu luar biasa memang, politisi senior ya. Begitu bisa menipu kita kalau di dalam penampilan, gaya bicara segala macam, keseriusannya ini nggak jauh beda lah dengan Anies Rashid Baswedan. Yang kata-katanya manis, halus sekali, padahal buktinya amburadul kan? Nggak jauh beda. Keseriusan kalau Anies sedang bicara, sulit ditandingi. Seolah-olah apa yang dia sampaikan benar-benar itu sesuai dengan kenyataan. Padahal kalau kita mau cek kenyataannya, jauh dari kata-katanya. Jauh daripada manis kalimatnya. Saudara, itu catat ya. Catat, ini harus dicatat. Ini salah satu tipe Surya Paloh. Ini menjadi kategorinya tipe. Karena coba bayangkan, janji loh. Partainya dibubarkan. Artinya apa? Orang itu berani mengungkapkan apapun demi untuk menegaskan kepercayaan partainya supaya dipilih oleh masyarakat. Menebalkan kepercayaan publik kepada partainya. Oh iya, ini memang ketua partai yang mesti menjadi panutan. Kalau ada kadernya yang korupsi maka akan partainya dibubarkan. Kan siapa yang tidak tertarik dengan kalimat ini? Tapi ternyata kan kalimat hanya sekedar kalimat. Janji hanya sekedar janji. Kata-kata hanya sekedar kata-kata. Ketegasan bicara hanya sekedar ketegasan bicara. Gaya tubuh hanya sekedar gaya tubuh. Nggak sesuai dengan perilaku. Oke lah, publik yang bisa menilai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.